Perkenalkan, kami dari kelompok 09 ke 03. Hari ini kami akan mempresentasikan tugas masan 4 dari proyek kami, yaitu implementasi sistem lampu otomatis berbasis sensor gerak di seluruh koridor gedung Laptek 5 sampai 7 ITB Ganesha. Kelompok kami berisikan Baginda, Tiar, Sinta, Syadid, dan saya. Ladies. Oke, dari hasil pembahasan kami mendapatkan 10 resiko dari proyek kami. Yang pertama ada anggaran membengkak, kategori finansial, scope creep atau perubahan lingkup, scope, keterlambatan pengiriman sensor eksternal, izin akses gedung ditolak, organisasi, sensor gagal atau akurasi rendah, teknis, jaringan tidak stabil, teknis, kecelakaan kerja instalasi keselamatan, kabel gedung rapuh, infrastruktur, konsumsi daya tinggi, kinerja produk, dashboard error, itu teknis. Nah, untuk semua risiko ini merupakan tipe risiko ancaman. Untuk bagian matriks probabilitas dan dampaknya, untuk memastikan analisis risiko yang akurat, kita menggunakan skala probabilitas ya untuk menunjukkan seberapa besar kemungkinan risiko terjadi, yaitu mulai dari yang sangat rendah atau impossible, lalu yang sangat mungkin yaitu frekuen. Lalu ada skala dampak untuk mengukur seberapa besar efek negatif risiko terhadap biaya, waktu, kualitas, atau keselamatan proyek, yaitu yang mulai dari dampak yang sangat rendah atau negligible, lalu sampai dampak yang sangat tinggi atau kritis atau severe atau catastrophic. Next. Selanjutnya, di bagian atas ada bagian kolom frekuen, impossible, catastrophic, dan lain-lainnya yang seperti yang sudah dijelaskan pada sebelumnya. Lalu, selanjutnya dari pemaparan tersebut kami menerjemahkan ke dalam peta selanjutnya, yaitu ada zona merah, yaitu yang area berbahaya atau ekstrim, dan juga ada zona oranye, yang itu di sini risiko-risiko yang tinggi, dan kuning juga termasuk risiko-risiko yang tinggi. Lalu ada yang hijau, yaitu risiko yang rendah. Terdapat keterangan skor pada bawahnya. Selanjutnya ada tabel mitigasi risiko. Untuk risiko 1 sampai risiko 4. Untuk risiko 1 melakukan locking harga, risiko 2 membuat dokumen scope statement, risiko 3 memesan sensor segera setelah proyek charter ditandatangani, lalu risiko 4 koordinasi dengan kalender akademik ITB. Next. Untuk risiko 5 melakukan pre-installation test dan post-installation test untuk setiap sensor, risiko ke-6 berkoordinasi dengan tim IT untuk bandwidth, lalu risiko 7 wajib menggunakan APD. Baik, untuk mitigasi risiko yang ke-8 adalah melakukan survei teknis mendalam dan menyiapkan anggaran khusus untuk peremajaan kabel. Untuk yang 9, uji wattmeter, pemilihan sensor low power, dan penggantian unit yang tidak memenuhi standar. Untuk risiko yang 10, melakukan SIT, UAT, dan debugging bersama tim software sebelum go live. Untuk rencana respons risikonya, yang pertama, mitigasinya adalah melakukan kontrak harga tetap dengan vendor segera. Untuk yang ketiga, memesan sensor segera setelah project charter ditandatangani. Yang kelima, melakukan pre-installation test dan post-installation test, menyediakan unit cadangan dan melakukan komunikasi ulang. Yang keenam, berkoordinasi dengan tim IT, melakukan pengecekan sinyal per koridor, dan menyediakan fallback mode. Yang ketujuh, wajib menggunakan APD. Untuk mitigasi risiko sebelumnya, kami membuat rencana respons risiko. Jadi kita mengevaluasi rencana mitigasi risiko dan kita mengoreksi faktor risiko. Untuk yang risiko pertama, evaluasi rencana risikonya itu membandingkan harga aktual dengan kontrak dan pantau pemakaian kontingensi. Lalu koreksi faktor risikonya yaitu negosiasi vendor. Kemudian untuk risiko kedua itu chat lead time mingguan serta pastikan dengan vendor. Nah, koreksinya adalah aktifkan vendor cadangan. Habis itu yang ketiga, rekap hasil uji sensor dan pantau persentase kegagalan lapangan dengan koreksinya adalah switch ke mode sensitivitas rendah. Yang keempat adalah memonitor uptime jaringan, kemudian koreksinya adalah fallback ke LAN lokal. Yang terakhir adalah tracking insiden dan verifikasi kepatuhan APD, dan yang koreksinya adalah pengetatan SOP K3L. Next slide. Berikut adalah analisis kuantitatif masing-masing risiko dengan berisi kategori, tipe, serta pengisian sesuai matriks tabel sebelumnya. Selanjutnya ada perencanaan pengadaan. Yang pertama ada tabel analisis make or buy dengan item atau lain yang dibutuhkan adalah sensor IoT, gateway IoT, instalasi hardware, software dan dashboard, pelatihan teknisi, uji coba dan K3L serta kontingensi. Untuk keputusan dari semua item adalah buy kecuali untuk instalasi hardware karena bisa memilih buy atau outsource. Lalu ada tipe-tipe kontrak, ada sensor dan gateway dan harga tetap, instalasi hardware berdasarkan waktu dan material, dashboard harga tetap atau berlangganan, pelatihan harga tetap serta uji coba harga tetap. Baik, berikutnya adalah yang ketiga, tabel procurement schedule, yaitu ada sensor, gateway, instalasi hardware, software atau dashboard, pelatihan, uji coba, dan serah terima. Kemudian vendor kriterianya, aspeknya ada harga dengan bobot 30%, kualitas dengan bobot 25%, lead time dengan bobot 20%, pengalaman dengan bobot 15%, dan after sales dengan bobot 10%. Berikutnya untuk menjaga kualitas pengadaan barang ini, kita membuat tabel acceptance kriteria dan tabel control plan untuk masing-masing item seperti sensor, gateway, instalasi, dan dashboard memiliki acceptance kriteria masing-masing. Seperti pada sensor memiliki akurasi 5%, lulus pre or post test. Gateway uptime 95%, instalasi lolos regulasi, dan dashboardnya real time. Kemudian untuk tabel control plan sendiri itu berisikan aktivitas untuk monitoring kita selama pengerjaan, seperti monitoring vendor. Itu kita review mingguan, terus kita melakukan change control, itu perubahan change sesuai change request pada sheet yang disediakan. Nanti quality audit itu pengecekan kualitas barang dan instalasi kita. Terus ada vendor evaluasi, itu penilaian performa vendor berdasarkan jadwal pengiriman, kualitas barang, dan lain-lain, serta kontrak closure itu isi bas dan dokumen akhir. Sekian dari kelompok kami.
Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.